Hai adik-adik, ketemu lagi di PPKN. Hari ini saya akan mereview sedikit. Tugas kalian di bagian kelima tentang intensi Pancasila. Karena ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi. Terus terang, untuk tugas kalian di intensi Pancasila tampaknya kita masih berkutat pada kulit dari permukaan permasalahan kita gitu ya. Mungkin kalian ada yang ragu-ragu dalam menggali permasalahan, tapi saya perlu tegaskan sedikit lagi, adik-adik, mungkin PPKN ini bukan merupakan mata kuliah yang inti bagi program studi kalian atau bidang yang kalian akan dalamin, tetapi PPKN akan membawa kalian kepada bentuk dan sosok seorang calon entrepreneur atau seorang pekarya yang punya integritas, punya nilai-nilai yang mewakili Pancasila sebagai bentuk dari falsafah kita dan pandangan hidup kita. Kalau kemarin-kemarin saya sudah bilang, mungkin beberapa peraturan tidak bisa membatasi kita untuk mengatakan bahwa ini benar atau salah. Tetapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang bahkan, tetapi sering rasa di kita, di dada ini, rasa atau perasaan kita itu menyatakan bahwa sesuatu itu benar atau sesuatu itu salah, sesuatu itu mengenakan atau tidak mengenakan, dan hal itulah yang sebetulnya kita nikmatin sebagai sebuah ideologi. Apa yang kita pelajari dari pertanyaan kemarin? Pertanyaan kemarin menanyakan kepada kalian, apakah kalian melihat ada modern outlook dari ideologi kita, bahwa ideologi kita memang layak untuk dikatakan up to date dengan situasi dan kondisi sekarang, bahwa latar belakang yang dipandang oleh Soekarno saat dia bicara tentang Marhenisme, saat bertemu dengan Marhen, itu adalah sama dengan apa yang kita lihat hari ini, atau sebenarnya Marhen itu adalah kejadian tempo lalu, gotong royong itu adalah kejadian masa lalu, dan saat ini kita berhadapan dengan hal baru. Gotong royong, Marhenisme, Pancasila mungkin sering dianggap jadul dalam zaman ini, terutama mungkin dianggap tidak up to date lagi. Bahkan secara ideologi memandang latar belakangnya saja mungkin sudah tidak cocok, karena mereka lahir di latar belakang perjuangan menuju kemerdekaan. Dan hari ini kita berhadapan dengan zaman baru, di mana zaman ini bicara tentang globalisasi, bicara tentang industri 4.0, dan bicara tentang disrupsi teknologi. Kenapa sih orang menganggap jadul Pancasila, Marhenisme, dan gotong royong? Karena mereka menganggap Pancasila, Marhenisme, dan gotong royong itu out of context. Artinya di luar konteks kekinian. Nah, sekarang kalau di luar konteks kekinian, maka solusinya dan resolusi dari sebuah ideologi yang di luar konteks kekinian adalah kita perlu adopsi nilai baru. Maka gampang buat kita untuk mengatakan tidak up-to-date-nya Pancasila sebagai alasan bahwa kita mengadopsi nilai baru. Adik-adik, saya akan ambil sebuah contoh kekinian yang saya maksud dengan apa yang dipandang Soekarno. Kalau kita ngomong dalam konteks wirausaha, atau kita ngomong dalam konteks kemandirian seseorang untuk punya usaha, maka wirausaha itu sama dengan Marhen. Kenapa? Karena wirausaha itu punya teknologi sendiri, alat produksi sendiri, menggunakan daya sendiri, tidak merugikan orang lain, dan bahkan mungkin memberikan manfaat buat lingkungan. Tetapi tidak maju. Nah, kalau dia tidak maju, kenapa? Mungkin dia terhambat, ya. Mungkin dia malah sama sekali terhentikan. Kenapa? Karena ada sistem atau bagian dari sistem yang menghambat dan menghentikan kemajuan mereka. Bukan karena mereka tidak ingin maju, bukan karena mereka tidak punya potensi untuk maju. Itu konteks yang dilihat Soekarno dengan Marhenisme pada konteks masa kini. Nah, sekarang kalau kita lihat konteks masa kininya gimana ya? Ditreskrim Polda Jatim mengungkapkan hasil penyelidikan terhadap produsen benih di Blitar dan Gresik pada Rabu 30 Oktober 2019. K, 56 tahun dan SM, 48 tahun, ditangkap polisi di Gresik dan Blitar akibat memproduksi benih hortikultura tanpa melewati proses sertifikasi kelayakan benih. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 15 ton benih kangkung dari K di Gresik dan 1,7 ton benih buncis dari SM di Blitar. Kepala UPT Pengawasan Benih Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Darlina Yuni Astuti mengatakan
Benih ini secara kesehatan masih dikategorikan aman dikonsumsi. Namun yang menjadi masalah, benih tersebut tidak ada jaminan kualitas dan mutu ketika nanti ditanam atau pasca panen. Seorang petani menjadi tersangka dengan dugaan memperjualbelikan benih padi hasil inovasinya di wilayah Aceh Utara. Ironis memang, petani yang seharusnya dibina justru harus menghadapi delik pidana dari karyanya. Berikut kabarnya dalam Jejak Kasus. 2 tahun lalu, Munirwan menerima bantuan benih jenis IF8 dari pemerintah. Munirwan yang juga menjadi Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia di wilayahnya, kemudian mengembangkan benih yang ia terima. Hasilnya cukup menggembirakan. Benih IF8 yang dikembangkan Munirwan mampu menghasilkan panen 11 ton per hektar. Angka ini melonjak dari perolehan panen sebelumnya yang hanya 7 ton per hektar. Berkat inovasinya itu, Munirwan banjir penghargaan. Karya si kepala desa lalu diapresiasi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Munirwan pun tidak ingin menikmati keuntungannya sendiri. Berkat arahan pemerintah pusat, dia diminta agar hasil pengembangan benih padinya ikut dinikmati petani lain. Namun dari sinilah petaka dimulai. Munirwan dituding bersalah. Bulan Juni 2019, Polda Aceh dan Dinas Pertanian menyita semua bibit IF8 milik Munirwan. Si kepala desa kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Munirwan lalu ditahan pada 23 Juli 2019 lalu. Dia dijerat dengan dugaan memperdagangkan dan menyalurkan produk benih padi IF8 yang belum memiliki label atau sertifikasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Utara. Kelangkaan garam terjadi di berbagai daerah. Salah satu penyebabnya adalah cuaca buruk yang berakibat produksi garam petani menurun. Selain itu, banyak industri rumahan garam tutup karena takut ditangkap polisi tim saber pangan seperti yang terjadi di Keraksaan pada bulan Juni lalu. Penangkapan ini disebabkan industri rumahan atau home industry tersebut tidak memiliki sertifikat standar SNI dari BPOM. Harapan dari petani garam itu ya ada pemerintah untuk memfasilitasi terkait dengan perizinan, karena kami petambak garam itu tidak paham, Pak. Jadi hanya izinnya kami miliki SIUP, IMK, TDP, TDI, selebihnya kurang paham. Ternyata dengar dari BPOM itu bahwa garam wajib SNI. Petani garam berharap pemerintah terkait dan penegak hukum bisa merespon keresahan petani garam agar pabrik garam olahan bisa berproduksi kembali. Baik adik-adik, kalian sudah menonton videonya. 3 potongan video yang menggambarkan konteks masa kini dari seorang Marheni. Perhatikan nggak yang soal petani garam tadi? Mereka semua takut, mereka bukan tidak ingin maju, ingin maju. Mereka dari petani garam yang hanya memanen garam dari laut, mereka berusaha bikin sebuah industri rumahan untuk mengolah garam ke produk baru, produk yang lebih tinggi kelasnya untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat, dikonsumsi oleh sekitarnya. Gunanya jelas, kalau dalam entrepreneurship kita mengenalnya sebagai apa? Added value, inovasi dimasukkan. Ternyata mereka nggak berani ya untuk memproduksi itu. Kenapa? Takut ditangkap polisi. Kenapa takut ditangkap polisi? Alasannya sertifikasi. Mirisnya lagi, Indonesia ternyata impor garam 1,2 triliun per tahun dari Australia. Nah, belum lagi di kasusnya garam, kita lihat di benih sayur yang kasus pertama yang bersama dengan benih padi. Lihat nggak bahwa seorang yang berusaha bikin benih kangkung saja, memasarkan produknya, dan produknya bisa diterima kok, tidak ada masalah, hanya belum tersertifikasi, maka dia ditangkap polisi. Dan mirisnya, Indonesia saat ini sedang impor benih sayur, nilainya 140 miliar per tahun. Rekan-rekan petani kita ini berusaha untuk apa? Berusaha untuk menutupin bagian dari impor itu. Pertanyaannya gimana ceritanya? Kok dunia jadi terbalik-balik? Nah, adik-adik, kalau kita dalamin sedikit sebenarnya agak lebih miris lagi saat kalian klik di trade map companies-nya ini, nama company-nya ini.
nama perusahaannya ini, lalu melihat dari nama company itu siapa pemiliknya dan apa saja bisnis yang dijalankan dan bisnis apa yang dijalankan. Nanti kita akan tahu bahwa semuanya adalah pemain komersial. Nah, sistem sertifikasi yang menjadi alasan 3 potongan kasus video tadi sebetulnya adalah nilai baru dalam sistem. Betul nggak? Nilai baru dalam sistem. Kenapa? Karena kita merasa bahwa Pancasila nggak mencukup menjaga kita. Etis kita nggak cukup untuk menjaga kita dari penipuan terhadap benih dan lain sebagainya. Jadi kita mempercayakan pada sistem baru yang namanya sertifikasi yang kita anggap bisa menjaga konsumen. Padahal sertifikasi kalau mau tahu ceritanya, Dedek, sertifikasi adalah standar. Jadi kenapa kita harus pusing soal itu? Kalau saya ingin jual garam saya ke luar negeri, lalu kemudian di luar negeri garam saya ditolak karena tidak tersertifikasi, tidak jadi masalah. Stop sampai di situ. Tapi kalau kita bisa memproduksi garam kita sendiri, apa kita harus dikalahkan oleh garam asing? Saat garam asing itu dengan alasan sertifikasi dianggap lebih baik daripada garam kita. Nah, kalian silakan browsing beberapa video yang menyatakan bahwa kualitas garam Madura kita, kualitas garam NTT, kualitas garam Probolinggo kita tidak jauh, bahkan melampaui standar dari kualitas garam Australia. Hanya masalahnya mereka tidak disertifikasi. Benihnya juga begitu, tapi begitu kita masuk dalam perdagangan nasional, sebetulnya yang penting adalah kemandirian, supaya kita bisa menyediakan sendiri benih untuk kita. Permasalahannya di mana? Nah, jadi kalau itu adalah nilai baru dari suatu sistem, memang mungkin sertifikasi bisa menjaga konsumen, tapi sertifikasi itu bisa dipenuhi oleh siapa? Apa petani kita bisa? Petani kita bisa buat barangnya, tetapi tidak siap dan tidak bisa lakukan administrasinya. Masih ingat kan petani kita? Mungkin 80% petani kita umurnya sudah tua dan lanjut yang mereka tidak mengerti dan tidak update soal bagaimana harus bikin sertifikasi. Administrasinya hanya bisa dipenuhi oleh badan usaha komersial. Jadi badan usaha komersial sekarang masuk ke dalam sistem itu. Mereka menjadi perantara tapi tidak berusaha membangun petani kita. Harapan saya sebetulnya kalau secara pribadi, kenapa tidak semua pengimpor garam itu rame-rame bantu petani garam supaya mereka bisa mensertifikasi produknya lalu menggunakan produk garam kita sendiri, atau perusahaan-perusahaan perbenihan itu menggait petani-petani yang pinter bikin benih itu untuk menjadi partner mereka dalam perbenihan daripada mengimpor garam atau mengimpor benih dari luar negeri. Sekarang dari bagian sistem ini, siapa yang jadi penjajah buat kita hari ini? Oke, saya kira itu adik-adik gambaran dari bagaimana kita ingin melihat up to date nggak Pancasila hari ini, up to date nggak problem yang disampaikan hari ini. Saya kira hanya dari kasus ini kita harus mengakui bahwa kasus Marhem masih tetap up to date, masih ada di depan kita. Jadi bagaimana dengan kita?